Guys, hari ini gue pengen nge-review investasi gue di dana darurat biasa di reksadana itu selama 11 minggu. Kira-kira bagaimana sih perjalanan gue selama 11 minggu ini? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, gue disclaimer dulu ya di sini bahwa keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Dan salah satu resikonya itu adalah penurunan. Oke? Nah, di situ dulu. Oke, sekarang gue masuk kepada reviewnya di minggu ini tuh seperti apa sih? Oke, di minggu ini, di minggu sebelumnya, gue kan sempat menarik dana darurat gue kan setengahnya lah ya, gitu. Nah sekarang gue baru mau mulai lagi nih untuk menyusun lagi perlahan untuk konsisten setiap minggunya untuk invest gitu kan. Nah pas kemarin itu kan 1000 ya returnnya. Nah sekarang returnnya jadi 600 gitu, lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, nanti juga lama-kelamaan akan meningkat juga. Asalkan kita sabar dan juga kita konsisten seperti itu. Nah malah justru di saat-saat seperti ini, gue malah top up lagi gitu kan. Seperti komitmen gue dari awal, gue akan konsisten dalam berinvestasi. Nah, caranya gimana sih? Caranya ya gue tinggal klik top up aja di reksadana yang gue pilih. Habis itu tinggal masukin nominal yang gue ingin investasikan. Habis itu tinggal pilih deh metode pembayaran apa. Nah, metode pembayaran gue adalah dari GoPay. Ya udah, tinggal dikurangin otomatis. Simple banget gitu. Ya udah, setelah itu sih udah gue lakuin ya gitu, dan udah kayak gitu udah agak tenang lah gue gitu dalam berinvestasi. Sekarang tugas gue adalah lebih fokus aja dalam berinvestasi gitu. Nah tapi apa sih sebenarnya yang gue pengen kasih info nih ke sobat investor untuk minggu ini? Sebenarnya yang gue pengen kasih info ke sobat investor semua adalah soal dana darurat itu. Dana darurat itu sendiri kan ada orang yang beda-beda pendapat nih ya. Banyak sih sebenarnya. Ada yang bilang kalau misalkan dana darurat itu harus 6 kali daripada pengeluaran kita. Itu benar gitu. Dari salah satu literasi keuangan memang seperti itu. 6 kali dari pengeluaran kita. Tetapi itu biasanya buat orang yang masih belum berkeluarga. Tapi mungkin kalau dia berkeluarga itu 9 kali daripada pengeluaran mereka. Kalau misalkan ternyata lebih ya, itu bisa 12 kali dari pengeluaran mereka. Jadi kalau mereka misalkan udah punya anak ya, jadi dia udah punya istri atau dia udah punya suami terus dia udah punya anak, itu 12 kali dari pengeluaran mereka. Jadi sobat investor itu tipikal yang seperti apa nih gitu. Kalian yang mana nih gitu kan. Apakah kalian memang yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, atau yang sudah punya anak gitu. Nanti kamu tinggal susun sendiri gitu sobat investor. Setelah itu sih udah gampang gitu, udah tenang sih. Gitu sobat investor. Mungkin itu aja sih yang bisa gue kasih tahu untuk di minggu ke-11 ini. Nah mungkin sobat investor yang merasa setelah ini pengen, gue pengen pelajari lagi lebih dalam nih soal reksadana. Nah lo bisa nonton nih yang dana darurat dari minggu pertama. Lo lihat di playlist gue aja, di dana darurat. Nah itu lo coba cek aja. Dan buat sobat investor setelah ini tertarik untuk mulai investasi, lo bisa pakai kode referral gue juga yang ada di bibir ya. Lumayan kan, lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Itu aja sih. Buat sobat investor yang merasa informasi ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.